Prinsip 6 benar pemberian obat harus diperhatikan untuk meminimalisir kesalahan yang berdampak buruk pada pasien dan perawat, yang terdiri dari 1. Benar pasien, 2. Benar obat, 3. Benar dosis, 4. Benar cara atau rute, 5. Benar waktu, 6. Benar dokumentasi. Yang pertama yaitu benar pasien. Kita harus pastikan dengan melihat nama pada label obat dan mencocokkan dengan nomor medrek pasien, yaitu nama, usia, dan jenis kelamin pasien. Yang kedua yaitu benar obat. Kita harus pastikan obat yang diberikan sesuai resep dokter yang merawat, dari nama obat, bentuk, dan warna obat, serta membaca label obat sampai 3 kali, yaitu saat melihat kemasan obat, kedua saat menuangkan obat, dan yang ketiga sesudah menuangkan obat. Yang ketiga, benar dosis. Memastikan dosis yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter dan catatan pemberian obat. Keempat, benar cara atau rute pemberian obat. Kita harus pastikan obat diberikan sesuai dengan yang diinstruksikan dan periksa label cara pemberian obatnya. Misalnya, oral, bukal, sublingual, topikal, obat tetes mata, obat semprot hidung, inhaler, vaginal, dan supositoria rektal. 5. Yaitu benar waktu. Waktu pemberian obat harus sesuai dengan waktu yang tertera pada catatan pemberian obat. Misalnya, obat diberikan 2 kali sehari, maka catatan pemberian obat akan tertera waktu pemberiannya, misalnya jam 2 pagi dan jam 6 sore. Yang keenam yaitu benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan, harus didokumentasikan mulai dari dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Bila pasien menolak meminum obatnya atau obat itu tidak dapat diminum, harus dicatat alasannya dan dilaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisya Ayu Namira dengan NIM 201FI 03082 dari kelas B Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Di sini saya akan melakukan praktik cara perawatan luka dan cara pemberian obat. Selanjutnya, mempersiapkan alat. Alat dibagi menjadi 2 kategori, ada yang steril dan ada yang bersih. Untuk alat steril, yang pertama ada kom kecil, ada kapas lidi, pinset anatomis, ada pinset chirurgis, gunting jaringan, kasa, dan handscoon steril. Untuk alat-alat yang bersih, ada kom yang berisi kasa, lalu ada plester, lalu ada cairan normasalin, sabun antiseptik, korentang, 2 nirbekan, yang satu untuk irigasi dan yang satu untuk sampah. Lalu ada spuit, ada perlak, ada gunting biasa, dan handscoon bersih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya perawat Nesya yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang hari ini ya Bu ya. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Sambil saya cek ya. Namanya siapa Bu? Tiara. Tanggal lahirnya? 24. Ya sama ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan perawatan lukanya. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Bu ya. Kalau begitu, mohon kerjasamanya ya. Selanjutnya, mencuci tangan menggunakan 6 langkah.
Selanjutnya memakai handscoon bersih. Setelah memakai handscoon bersih, selanjutnya kita membuka perban, bisa menggunakan pinset ataupun dengan tangan langsung. Setelah membuka perban, kita kaji luka, lihat apakah ada rubor, kalor, dolor, tumor, dan fungsi laesa. Setelah itu kita bersihkan luka menggunakan cairan normal salin. Pertama-tama kita tuangkan cairan normal salin ke dalam kom kecil. Setelah normal salin dimasukkan ke dalam kom kecil, kita ambil cairan menggunakan spuit. Setelah cairan dimasukkan ke dalam spuit, lalu bersihkan area luka. Setelah luka dibersihkan, kita ambil kasa steril menggunakan pinset anatomis. Untuk mengambil pinset anatomisnya, karena steril, kita mengambilnya menggunakan korentang. Setelah mengambil kasa menggunakan pinset anatomis, kita bersihkan luka dengan gerakan sirkular, yaitu dari luar ke dalam. Setelah itu kita melepas handscoon bersih dan mengganti menggunakan handscoon steril. Sebelumnya kita mencuci tangan lagi terlebih dahulu. Setelah memakai handscoon steril, selanjutnya ambil kasa steril menggunakan pinset anatomis dan chirurgis. Kasa steril dimasukkan ke dalam kom kecil yang berisi cairan normal salin. Setelah itu, bersihkan kembali luka pasien menggunakan kasa tersebut dengan gerakan sirkular, yaitu dari luar ke dalam dengan satu putaran. Selanjutnya, berikan obat salep yang sesuai dosis dari dokter ataupun obat antiseptik seperti betadine. Untuk salep diberikannya menggunakan kapas lidi. Lalu oleskan ke area luka. Selanjutnya tindakan dressing. Selanjutnya kita ambil kasa steril yang jumlah dan panjangnya disesuaikan dengan panjang dan kedalaman luka. Setelah itu fiksasi menggunakan plester. Selanjutnya, jelaskan kepada pasien bahwa perawatan luka dan pemberian obat telah selesai. Alhamdulillah Ibu, perawatan luka dan pemberian obatnya sudah selesai. Gimana Ibu, sudah nyaman? Alhamdulillah nyaman. Kalau begitu saya akan pamit. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu ya. Kalau ada apa-apa Ibu bisa panggil perawat di luar. Kalau begitu saya permisi Bu. Assalamualaikum.